触んなよ。Rupanya visi atau penglihatan masa depan yang dilihat Tezuka adalah pertarungan antara Kamen Rider Knight dan sosok rider lainnya yang dulu kita kenal sebagai Kamen Rider Guy, yang penampilannya menyerupai badak, dan pada pertarungannya Ren dikalahkan oleh Guy dengan mudah. Di Ore Journal, kesehatan si bos Okubo nampaknya menurun. Ia akan melakukan pemeriksaan rawat jalan dan mengambil cuti dari pekerjaannya. Mengetahui hal tersebut, Shinji kemudian mengajak Yui untuk bekerja paruh waktu di Ore Journal. Sementara si Ren sedang galau, ia kepikiran apa yang dikatakan Tezuka dengan keraguan dirinya untuk membunuh Rider. Bahkan ia teringat Shinji yang ketika itu sangat bersyukur melihat Goro yang masih hidup, meski Goro membodohinya. Dari sini relung hati Ren pastinya bertanya-tanya, jika dihadapkan dengan situasi tersebut, apakah ia akan sama seperti Shinji? Ia kemudian menginjak tangan Shinji dan mengatakan padanya, tanganmu hanya tak ada di waktu yang tepat. Mungkin ini sebuah ungkapan perasaan Ren bahwa sebenarnya ia membutuhkan bantuan Shinji untuk menghilangkan keraguan dalam dirinya. Namun apa daya, baginya Shinji hanyalah manusia bodoh. Sementara itu di lain tempat, seorang karyawan di kampus Meirin diteror oleh pria bertopeng dan diperlihatkan sebuah pertarungan pada monitor, namun itu sebenarnya terjadi di dunia nyata. Esoknya tim Ore Journal mendengar rumor tentang pria bertopeng yang menghantui kampus. Shinji menduga si pria bertopeng adalah Kamen Rider yang tentu saja itu berkaitan dengan dirinya, dan ia memutuskan untuk menyelidiki kampus tersebut dengan ditemani Yui. Sesuai dengan visi misinya yang ingin menghentikan pertarungan antar Rider sekaligus merubah takdirnya, Tezuka menemui Ren untuk sekali lagi mempertanyakan pertentangan dalam diri Ren akan pertarungan Rider. Dan di sini Tezuka melihat jelas kesedihan Ren, namun ia tidak mengetahui penyebab kesedihan yang dialaminya. Pada malam hari, Shinji dan Yui menyelinap ke kampus Meirin. Kemudian Shin kembali memperlihatkan dua orang bertopeng yang sedang bertarung. Adegan tersebut direkam dan ditampilkan pada layar monitor layaknya game. Usai pertarungan, terlihat si pemenang mengambil lencana dari yang kalah, dan beberapa saat kemudian Shinji mendapatinya dalam keadaan terkapar. Esoknya diketahuilah bahwasannya korban seorang anggota klub game internet di Universitas Meirin dengan nama Klub Matrix. Shinji dan Yui kemudian mendatangi klub tersebut. Ketika diwawancara, anggotanya nampak mengelak dan tidak memperdulikan tentang korban dari game tersebut yang kini dirawat di rumah sakit. Mereka hanya asik dengan komputernya dan merasa bangga dengan kemampuannya dalam berteknologi. Salah satu dari mereka bernama Jun Shibaura, nampaknya mengenal korban. Ia diperlakukan seperti anggota rendahan di dalam klub, namun gimmicknya terlihat menyembunyikan sesuatu. Esoknya tim Ore Journal mendapati PC kantor diretas oleh seseorang tak dikenal. Reiko menduga kejadian ini berhubungan dengan Matrix. Malamnya game mengerikan tersebut kembali dimulai. Pemenangnya berhak mengambil lencana dari yang kalah. Terlihat ada seseorang yang mengawasi jalannya permainan, yang sepertinya ia adalah orang yang menciptakan permainan mengerikan tersebut. Tezuka kembali menemui Ren. Ia penasaran tentang kesedihan yang dialami Ren. Ia mendekatinya karena Ren rider pertama yang ingin ia rubah. Ia juga mengatakan pada Shinji tentang tujuannya menjadi rider, yang kebetulan sama dengan Shinji yang ingin menghentikan pertarungan dan menggunakan kekuatannya hanya untuk menghancurkan para monster. Dan ternyata Shinji merupakan orang yang telah diramalkan akan bertemu dengannya. Tezuka kemudian menggunakan kemampuannya. Ia kemudian mengatakan pada Shinji untuk melanjutkan penyelidikan karena Shinji akan bertemu rider baru. Reiko memberitahu Shinji bahwa Shimada dengan skill hackernya berhasil meretas jaringan komputer yang ketika itu meretas PC kantor. Dan diketahuilah bahwasannya kasus pertarungan pria bertopeng yang belakangan ini terjadi itu karena mereka merealisasikannya dari sebuah game. Pemenangnya adalah yang terakhir bertahan alias yang terkuat. Beberapa tempat kejadian memiliki level pertarungan yang berbeda. Mungkin itu sesuai dengan lencana yang didapat. Lalu Shinji diberitahukan tempat pertarungan selanjutnya. Mengetahui kasus tersebut tentang game yang memutuskan siapa yang terkuat, tentu saja itu tidak ada bedanya dengan pertarungan Rider. Shinji pun bergegas menuju lokasi dan sepertinya Ren pun akan menyusul. Rupanya
Rupanya pertarungan berakhir game over. Ketika Shinji menghampiri mereka, muncul kembali seseorang yang mengawasi jalannya pertandingan. Rupanya ia pemuda yang ketika itu nampak direndahkan dalam klubnya. Namun itu disengaja karena ia sebenarnya adalah sang pencipta game mematikan itu sendiri, Jun Shibaura. Si Jun ini ahli dalam memanipulasi psikologi. Orang-orang yang ikut andil dalam gamenya diperdaya untuk menentukan siapa yang terkuat. Ia merasa bangga hal itu terwujud karena baginya itu hanya untuk kesenangan semata. Salah satu pemain telah sadarkan diri dan meninggalkan tempat tersebut. Namun naas, ia dimakan salah satu dari monster cermin yang muncul, Bug Kraken, dan yang satunya Wish Kraken. Dari sini, Shinji dan Jun saling mengetahui identitasnya sebagai Rider. Kamen Rider Guy memiliki spesifikasi kekuatan pukulan dan tendangan yang sama, yaitu 300 EP atau sekitar 15 ton. Pada pertarungannya, ia menggunakan Strike Fan. Itu memunculkan senjata tanduk logam yang menyerupai bagian kepala dari monster yang dikontraknya, Metal Geras, dengan daya serangan 2000 EP. Sementara Shinji membantunya untuk mengalahkan si monster. Di sisi lain, Wish Kraken hanya menonton. Kemudian digunakanlah Final Pen. Ia menaiki bahu Metal Geras yang dipanggil, menyerang dengan kecepatan tinggi, dan menusuk si monster dengan tanduk logam yang mana ini jurus spesialnya Happy Pressure. ストライクベントファイナルベント Setelah itu tanpa pikir panjang, Guy langsung menyerang Ryuki dan memanggil kembali monsternya dengan Advent Guy dengan daya serangan 4000 EP. Shinji hendak menggunakan Advent miliknya, namun karena adanya keraguan Shinji dalam bertarung, ia malah kecolongan dan dihajar habis-habisan hingga kartu Advent miliknya yang terjatuh diambil oleh Guy. Advent. Ren dan Tezuka menyusul Shinji ke TKP. Meski Tezuka menduga Ren memperdulikan Shinji, namun tujuan Ren hanya ingin menghabisi rider baru yang diramalkan bertemu Shinji. Ketika memasuki dunia cermin, mereka terlibat pertarungan dengan Wish Kraken. Ia hendak menyerang Shinji yang telah berubah menjadi blank, namun si monster mundur dari pertarungan karena terkena efek serangan Nasty Fan. Nasty event. Shinji mengatakan pada mereka bahwa kartu Advent miliknya diambil oleh Rider ke-6. Sementara Tezuka terus berupaya mengubah kepribadian si Ren yang penuh pertentangan dan seolah-olah menutupi kesedihannya. Ren mengatakan tentu saja itu tidak akan mudah. Shinji memberitahukan pada Yui bahwa pembuat game mematikan itu adalah Rider ke-6 dan dia mengambil kartu Advent Drag Rider. Tanpa kartu tersebut, Shinji tidak akan bisa berubah menjadi Ryuki, dan jika kartunya hancur, Shinji akan diserang oleh Drag Rider. Itu mengingatkannya pada kematian Rider ketiga, Scissors, yang dimakan monsternya sendiri karena dek kartu miliknya tanpa sengaja dihancurkan Ren. Yui meminta Ren untuk membantu Shinji mendapatkan kartunya. Meski Ren bersikeras menolak, namun benar apa yang dikatakan Tezuka, Ren hanya menutupi kesedihannya dan tidak seegois yang dipikirkan. Esoknya di Ore Journal, kesehatan si bos Okubo telah pulih. Mereka kemudian mendapati PC kantor yang kembali diretas dan nampaknya ada seseorang yang datang. Ketika Shinji memasuki ruangan kantor, ia sungguh terkejut. Rupanya orang itu si Jun, yang kini menjabat sebagai bos dadakan di Ore Journal karena Junlah yang meretas serta mengambil data pelanggan redaksi. Hal ini dilakukan agar ia bisa menyandra tim redaksi Ore Journal serta memanfaatkan media redaksi untuk mengajak lebih banyak orang untuk berkompetisi dalam permainan gilanya. Ia kemudian dilantik menjadi pemimpin redaksi dan beberapa hal menyebalkan pun terjadi pada tim Ore Journal.
Usai dilantik, Jun mengusulkan untuk menggratiskan para pelanggan beberapa pekan ke depan. Usul tersebut tentu memberatkan tim Orezurnal. Namun apa daya, data redaksi sudah dikuasainya. Ia juga sempat merendahkan Shimada akan profesinya sebagai operator yang kurang kompeten. Shimada nampaknya ketrigger dengan ucapan Jun yang merendahkannya. Di lain tempat, Tezuka selalu mengikuti Ren bagai psikopat. Hingga akhirnya ia mengetahui alasan dari kesedihan Ren. Ia memergoki Ren yang mengunjungi kekasihnya Eri di rumah sakit. Okubo dan Shinji membagikan selebaran berita tentang pergantian pemimpin baru redaksi Orezurnal atas suruhan Jun. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah pengunjung di situsnya. Sementara Shimada berupaya untuk membalas perlakuan Jun padanya dengan meretas data di komputer Jun untuk mengambil alih kembali situs Orezurnal. Shinji menggerutu karena diperlakukan rendahan. Tidak terima dengan sikap Shinji, Jun mengancam akan membakar kartu Advent Ryuki. Seketika itu Ren mendatanginya untuk mengajak berduel. Namun tentu saja ada Tezuka yang akan menghentikannya. Jun meremehkan Ren karena mudah baginya mengalahkan Ren dengan cepat. Akan tetapi ia sedang tidak ingin bertarung. Shimada akhirnya berhasil membuat virus, namun ia malah pingsan dan meminta Yui untuk menekan tombol send. Soushin, nani yo? Shimada-san! Kushite. Hayaku. Mengetahui data pengunjung bertambah, Jun memulai tujuannya, yaitu ia akan menghidupkan kembali game mematikannya dengan skala besar. Karena ia merasa terhibur ketika bisa mengontrol serta memanipulasi hati semua orang, dan ketika ia hendak menekan tombol dengan sekali klik saja, yang mana itu menandakan permainan akan dimulai, seketika itu Yui terlebih dulu mengklik dan virus pun terkirim di komputer Jun. Jun akhirnya dikeluarkan dari Orezurnal. Namun dia masih memiliki kartu Ryuki yang membuat Shinji merasa terancam tidak bisa berkutik di hadapannya. Ren mendatanginya untuk kembali menantang si Jun, serta membuktikan ucapannya yang katanya bisa mengalahkan Ren dengan mudah. Karena kini Jun sudah tidak ada lagi urusan dengan Orezurnal, ia pun akan membuktikannya dan pertarungan pun dimulai. Secara bersamaan, Tezuka mendeteksi munculnya monster cermin, Wish Kraken, yang rupanya tidak jauh dari lokasi pertarungan Ren. Alhasil ketika memasuki dunia cermin, ia melihat Ren dan berupaya menghentikan pertarungannya. Jun memperlihatkan kartu Ryuki pada Ren untuk merebutnya. Namun kehadiran Tezuka membuat perhatiannya teralihkan hingga kartu Ryuki berada di tangan Tezuka, dan ia mengembalikannya pada Shinji. Kemudian Tezuka meminta Shinji untuk membantunya menghentikan pertarungan. Namun mereka malah terlibat pertempuran dengan Wish Kraken. Sementara Ren masih melanjutkan pertarungan. Hingga pada akhirnya Jun berhasil dipojokkan dan Ren bersiap untuk menghabisinya. Final Battle. Strike Battle. 本当に誰かを殺せるつもりか。ほど冷たい人間じゃない。ストライクベント。Rupanya Ren tidak mampu menghabisinya. Itu membuat Jun memandang Ren sebagai orang yang pengecut. Kemudian Tezuka menggunakan kemampuan meramalnya. Ia mengatakan bahwa Jun akan mendapat masalah. Sementara Ren kecewa dengan dirinya sendiri hingga ia menangis sejadi-jadinya. Benar saja apa yang dikatakan Tezuka. Seketika itu Jun ditemui polisi yang nampaknya Jun memang orang bermasalah. Bibi Yui akan melakukan perjalanan jauh. Yui pun diminta bibinya untuk menjaga kafe sementara. Yui mencoba kembali untuk mencari informasi tentang kakaknya dengan menghubungi Nakamura. Meski awalnya Nakamura menolak, namun karena mendengar Yui berupaya untuk menghentikan hasil dari perbuatan kakaknya, Nakamura pun nampak akan mempertimbangkannya. Shinji dan Tezuka membawa Ren yang terluka parah. Dari ramalannya, Tezuka berkata, Ren kini berada di antara dua pilihan, meski melanjutkan pertarungan atau berhenti, namun itu semua baginya hanyalah kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksud yaitu karena Tezuka mengetahui alasan Ren yang berjuang menjadi rider untuk menyelamatkan kekasihnya Eri. Namun ia tidak mengatakan secara langsung tentang alasan tersebut
pada Shinji. Sementara Shinji sendiri sedari awal memang tidak pernah mempertanyakan alasan Ren menjadi rider. Tapi jika ia mengetahuinya, mungkin ia bisa mencegah Ren untuk bertarung. Ramalan Tezuka selalu tepat, oleh karena itu ia ingin mengubah takdir para rider. Namun jika dia gagal, maka ia merasa dirinya dan Ren akan mati. Karena menurut aturan Kanzaki, rider yang tidak melanjutkan pertarungannya, entah itu melawan monster atau bertarung sesama rider, maka kematian yang akan menghampirinya. Bagi Shinji, aturan tersebut tidaklah penting. Meski sebelumnya hampir mati dihajar Shigai, namun ia tidak percaya jika takdir seseorang ditentukan oleh orang lain hanya karena memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Ia hanya yakin jika takdir itu sudah ditentukan dan kalaupun bisa dirubah, tentu oleh diri sendiri. Esoknya muncul kembali monster cermin lainnya, Gelnut. Ia mengeluarkan cairan kental yang sepertinya untuk mengalihkan perhatian si korban. Ketika terkecoh, korban pun langsung dilahap ke dunia cermin. Sementara itu Jun Shibaura menyewa seorang pengacara dengan bantuan ayahnya karena pihak kepolisian mencurigainya sebagai dalang terkait kasus pembunuhan di kampus Meirin dan menyita beberapa barang miliknya. Pengacara tersebut si Kitaoka, yang tentu saja dikenal sebagai pengacara licik yang mampu membebaskan orang yang bersalah. Awalnya ia menolak permintaan jasanya, namun mengetahui Jun merupakan anak seorang pimpinan perusahaan Shibaura yang akan membayarnya dengan jumlah fantastis, ia pun menyanggupinya. Tapi sebelum itu ia akan pergi ke suatu tempat untuk bertemu dan menangani kasus dari kliennya, yang mana kliennya ini adalah orang paling berbahaya. Esoknya usai Tezuka meramal seorang wanita yang akan ketibaan sial dan mengubah takdirnya dengan memberikannya saran keberuntungan, ia kemudian ditemui Shinji. Dari penglihatannya, Tezuka mengetahui bahwa Shinji adalah seseorang yang tidak sengaja menjadi rider karena Tezuka tidak merasakan sesuatu apapun darinya, yaitu sebuah harapan. Ia merasa respect pada Shinji karena Shinji tetap menjalaninya dengan menerima berbagai masalah tanpa merasa terbebani. Keinginan akan sesuatu ketika memilih jalan menjadi rider adalah kehendak Kanzaki. Di sini Tezuka berencana akan mengubah jalan rider itu sendiri dan jalan kehidupan si Kanzaki Shiro. Usai mempertimbangkan permintaan Yui, Nakamura akhirnya menemuinya dan membawakannya dokumen laboratorium Ejima yang berkaitan dengan Kanzaki Shiro. Setelahnya ia pun pergi dan meminta Yui untuk tidak menghubunginya lagi. Pada dokumen tertera beberapa nama yang ikut berperan dalam proyek Ejima, termasuk korban yang bernama Eri Ogawa. Diketahui dari data tersebut, menurut Yui, eksperimen kakaknya sudah merusak semua orang dan bahkan itu terlalu kejam. Seorang wanita yang usai bertemu Tezuka tadi menjadi incaran monster cermin, dan sesuai dengan saran yang diberikan Tezuka, ia pun beruntung nyawanya terselamatkan karena seketika itu Shinji dan Tezuka yang tidak jauh dari lokasinya dengan sigap menolongnya. Nah, lantas apakah si mbak-mbak ini bakalan menceritakan pada orang-orang terkait kejadian yang dialaminya, itu pun kalau ia tidak trauma? Karena sejauh ini dari beberapa korban yang menghilang, jarang ada yang selamat dari serangan monster cermin. Terlebih kasus misterius ini masih belum diketahui kebanyakan orang. Sementara itu Ren yang merasakan kehadiran si monster, nampaknya ia ragu untuk bertransformasi. Ia merasa dirinya sudah tak berguna dan hati kecilnya berbisik seolah-olah Eri menyuruhnya untuk berhenti menjadi rider. 迷う資格なんかなかったはずだ。まあいいから。ストライクベント、コピーベント。 Gelnut kabur dari pertarungan karena sepertinya ia sadar tidak mungkin menghadapi dua rider sekaligus. Beralih ke si Mamang Kitaoka yang memasuki area rutan dengan pengawasan ketat karena rupanya klien yang akan ia temui adalah seorang narapidana paling berbahaya. Dan secara bersamaan, Shin memperlihatkan pertanda seperti munculnya monster cermin di dalam penjara. Lantas, apakah ini? こんなところにいると。 Rupanya si Mamang narapidana ini atas tindakan kejahatannya ia mendapat kurungan selama 10 tahun penjara. Itu pun sudah diperingan karena hasil dari jasa Kitaoka sebagai pengacarana. Namun bagi si Mamang itu merupakan masalah. Ia menyebut Kitaoka tidak kompeten karena gagal memenangkan pembebasan dirinya. Motif dari si Mamang menyerang seseorang hanya karena merasa kesal. Tentu bagi Kitaoka itu sebuah alasan yang sulit untuk dapat membebaskannya. Kesal karena sikap si Mamang yang tidak cocok dengannya, Kitaoka pun memilih mengundurkan diri sebagai pengacaranya. Namun itu malah menyulut emosi si Mamang hingga ia menyimpan dendam padanya.
Ketika Kitaoka hendak meninggalkan rutan untuk menemui klien selanjutnya yaitu Jun Shibaura, ia nampak merasakan dengan samar pertanda munculnya monster cermin. Namun ia meragukan hal tersebut karena ya samar. Ternyata itu bukanlah monster, melainkan Kanzaki Shiro yang akan memasuki area tahanan. Berarti sedari tadi ia sebenarnya hendak mendatangi rutan, namun karena kehadiran Kitaoka membuatnya menjauh sementara agar ia tidak diketahui akan keberadaannya di lokasi tersebut. Karena jika diketahui mungkin ia akan kerepotan. Lantas apa yang akan beliau lakukan? Singkat cerita, Jun dibebaskan dari polisi berkat Kitaoka. Ia kemudian mengetahui identitas Jun sebagai rider karena melihat dek kartu rider miliknya yang menjadi salah satu dari beberapa barang bukti yang dikembalikan oleh polisi. Seketika itu Kitaoka langsung menantangnya duel, namun Jun menolaknya dengan alasan ia sedang tidak bersemangat. Tapi sepertinya ia memiliki rencana lain, yaitu sebuah rencana yang terpisah dari kehendak Kanzaki Shiro. Kembali beralih ke si Mamang, rupanya Kanzaki mendatanginya. Ia menawarkan pembebasan untuknya dengan memberikannya dek kartu rider agar memudahkannya untuk kabur dari penjara melewati dunia cermin dan memberikannya informasi seputar pertarungan rider. Dari beberapa keinginan atau tujuan para rider terkecuali Shinji, ia memilihnya karena si Mamang nampaknya memiliki keinginan yang sangat kuat, yang mana ia hanya ingin bertarung. Apalagi saat ini ia ingin menghajar seseorang yaitu Kitaoka. Ini sih udah lebih dari sekedar penjahat, karena jika orang berbahaya ditawarkan menjadi rider, pastinya auto bantai bos. Kanzaki mengatakan padanya, saat dek kartu ini kau ambil, maka pertarunganmu akan dimulai. 出られるのか勝ち残る Beberapa saat setelahnya, insiden kaburnya si Mamang membuat geger seluruh warga di Jepang, termasuk redaksi Ore Journal yang mana Reiko mendapat informasi bahwa buronan yang diponis 10 tahun ini bernama Takeshi Asakura. Umur 25 tahun, asli Cilacap, kabur dengan cara yang tidak diketahui dan ada saksi mata yang melihatnya di kecamatan Shibuya. Ore Journal pun langsung memberitakan insiden tersebut, sementara Shinji segera menuju lokasi keberadaan Asakura. Di lain tempat terlihat Asakura usai ngebantai penjaga toko baju dan ia tertarik untuk mengambil jas kulit anaconda. Dan dia kemudian mencari lokasi kediaman Kitaoka. Pihak kepolisian menghubungi Kitaoka untuk melindunginya dari ancaman Asakura, karena tingkah Asakura ketika di dalam penjara mengindikasikan bahwa kaburnya Asakura untuk mencarinya. Kemudian Reiko mendatanginya untuk menanyakan perihal kasus Asakura. Sebagai mantan pengacaranya, tentu Kitaoka memiliki informasi untuk diberitakan. Tanpa mereka ketahui, Asakura rupanya telah berada di sekitar kediaman Kitaoka. Saat hendak membukakan pintu untuk Reiko, seketika itu Asakura menyerangnya, tapi itu berhasil ditahan oleh Goro. Kemudian mereka pun beruntung ketika Asakura kembali kabur karena polisi mengetahui keberadaannya. Sementara itu demi mendapat informasi, Reiko malah mengejarnya. Jun yang melihat situasi tersebut sepertinya memahami apa yang diinginkan Takeshi Asakura dan mulai merencanakan sesuatu yang terkait pertempuran rider. Shinji yang mendapat informasi lanjutan dari Reiko terkait kaburnya Asakura, ia malah harus menangani munculnya si Galnyut di sebuah restoran dan ternyata Asakura berada di sekitar restoran tersebut. Ia pun menatap sekitar cermin seakan-akan mengetahui energi kuat di dalam cermin itu, yang mana ini pertama kalinya ia merasakan keberadaan monster cermin. Jun rupanya mengikutinya. Jun memberitahukan bahwa dirinya dan Kitaoka juga seorang rider. Kemampuan Jun dalam mempengaruhi psikologi seseorang mengarahkan Asakura untuk melakukan pertempuran dengan rider lainnya. Ini berarti ia berencana untuk mengadu domba para rider tanpa ia harus melakukan pertarungan terlebih dahulu. Beralih ke Shinji, pada pertarungannya Jun membantunya melawan si Galnyut. Ia mencampurinya untuk sekedar mengalihkan perhatian Asakura agar Asakura menyerang Shinji yang terlihat pada dunia cermin. Namun seketika itu Asakura yang hendak bertransformasi, ia malah disergap kawanan polisi. Rider yang satu ini emang terlalu brutal, bahkan todongan senjata tak mampu membuat nyalinya ciut. Ia bahkan berani menghajar salah satu anggota polisi. Pada situasi tersebut, Asakura harusnya tidak mungkin bisa kabur. Namun ketika seorang anak dari pengunjung restoran yang hendak keluar, dengan sigap Asakura menjadikannya sandra. Sementara itu di dunia cermin, pertarungan masih berlangsung. Shinji menghajar habis si Galnyut hingga jurus andalan Dragon Rider Kick menjadikannya akhir dari pertarungan. Final Battle.
Usai kembali dari dunia cermin, Shinji dihadapkan dengan situasi yang dramatis, yang mana orang-orang seisi restoran dalam keadaan disandra. Sedangkan situasi di luar, polisi berupaya mengepung dan melakukan penjagaan ketat di sekitar restoran, serta ada beberapa awak media yang meliput insiden tersebut. Sementara itu, si Jun hanya cengar-cengir menyaksikan aksi dari si Mamang yang ia anggap luar binasa. Sebagai narapidana paling berbahaya, Asakura nampaknya tak segan-segan untuk membunuh sandranya. Lantas, apakah ia bisa kabur dari situasi tersebut?